Malu bertanya, sesat di jalan. Tapi kalau yang ditanya juga tersesat, ya udah kita jalan-jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Nanjaknya ini lumayan. Bagi yang baru pertama kali, tentu sangat kerasa ini. Halo teman-teman semuanya yang suka mendaki ke gunung, hiking, atau lain sebagainya, supaya jadi ibadah, pertama-tama yang harus antum lakukan adalah meniatkan setiap langkah ini untuk ibadah pada Allah. Tujuannya apa? Mensyukuri nikmat Allah, keindahan alamnya, keluar biasaan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita makin taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beginilah keadaannya ketika kita naik ke gunung dan menanjak ya. Pelan saja, nggak putar buru-buru, yang penting sampai. Oke, barakallah. Syarat kedua, kalau teman-teman ingin hikingnya, mendaki gunungnya menjadi ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, adalah gunakan pakaian yang syar'i, pakaian yang menutup aurat, karena sungguh menutup aurat itu wajib bagi setiap muslim di tempat-tempat umum. Seperti gunung ini juga termasuk tempat umum yang membuat kita harus menjaga aurat kita dari pandangan yang bukan mahram. Oke. Syarat ketiga, kalau teman-teman ingin supaya hikingnya menjadi ibadah, adalah usahakan tingkah laku kita juga sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak melaksanakan maksiat dimanapun tempat berada. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Di masjid, di rumah, di gunung, dimanapun tetap harus bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Hal terpenting ketika kita naik gunung yang belum pernah kita naiki, selalu taati petunjuk dan membawa sang pemberi penunjuk. Kalau tidak, akan seperti kita hari ini, sore ini. Kita tersesat, kita salah arah sepertinya, karena jalannya membingungkan dan kita tidak tahu kemana arahnya. Dan kita saling bertanya di antara para pendaki di sana, mereka juga kebingungan. Dan sama-sama, kita baru pertama kali naik sini dan tidak ada yang tahu kemana arah ke puncaknya. Malu bertanya, sesat di jalan. Tapi kalau yang ditanya juga tersesat, ya udah kita jalan-jalan. Oke. Alon-alon asal kelakon, awas noob. Oke guys, jadi dimanapun berada, kita harus tahu ilmunya.
walaupun mendaki gunung atau mendaki bukit, tentunya kita nggak boleh lewat tuh sholat wajibnya dan kewajiban-kewajiban yang lain. Maka tetap harus kalau waktunya sholat ya sholat dulu, siapkan air wudhunya, siapkan perlengkapan sholatnya dan lain sebagainya. Mendaki gunung itu mubah, tapi sholat itu wajib. Jangan sampai mendahulukan yang mubah dari yang wajib, itu maksiat mas. Kalau di tempat seperti ini yang belum pernah kita datangi, tempat baru baik itu gunung atau manapun, jangan lupa doa. Doanya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dan doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un wala fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dan satu pesan penting untuk teman-teman yang mendaki gunung kemudian temannya ada yang kecapean, jangan ditinggalkan sendirian, tetap temenin. Alon-alon asal kelakon. Oke? Kecapean mas gigisnya. Istirahat dulu mas. Oke guys, sudah mulai gelap ya keadaan, tapi yang jelas teman-teman semuanya, bagaimanapun keadaannya, dimanapun tempatnya, pada dasarnya kita itu hanya boleh takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin, setan itu memang ada, tetapi mereka tidak akan berani mengganggu kita kalau kita berani sama mereka. Hanya takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru mereka tuh takut sama kita. Jadi jangan dibalik. Oke? Untuk semuanya, bagaimanapun keadaannya, kalau mendaki gunung kemudian capek, kemudian minum, jangan minum terlalu banyak, karena itu malah nggak bagus untuk ginjal dan jantung kita ya. Minum sedikit-sedikit saja, yang penting cukup menghilangkan dahaga. Oke, kita masih beristirahat di tengah perjalanan. Mas Gigi sudah mengepul, badannya basah. Insyaallah ntar lagi sampai. Simak terus ceritanya, bagaimana kelanjutan ceritanya, tonton sampai habis ya. Ya, lagi-lagi Mas Gigis kecapean. Oh mas, kita tungguin. Gimana Sat? Alhamdulillah sampai juga. Main. Malu-malu, tapi masih sehat, bugar dia. Semangat sekali, insyaallah. Pelan-pelan mas, pelan-pelan aja. Santai. Pelajaran untuk kita, bahwa kita lemah ya. Iya. Kita ini lemah ya, Sat. Yang kuat Allah. La haula wala quwwata illa billahil Amin. Ya, ada daya dan upaya kecuali hanya pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung ya, masya Allah. Jadi ini perjalanan untuk tadabbur, belajar memahami ciptaan Allah dan kekuasaan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, ya Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Benar ya Ustaz ya? Ya. Maha suci Engkau dan faqina adzabannar. Dari azab neraka ya. Ini adalah tempat persinggahan kita ya. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya kita ya untuk mendapatkan Akhirat. Ya. Ini saatnya kita bersusah payah. Ini perjalanan kita ini mengajarkan kita bahwa kita ini sedang mendaki ya, sebuah perjalanan. Sebagaimana kehidupan kita nanti ketika kita kembali ke rumah, kembali ke aktivitas, itulah pendakian kita ya untuk bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Allah dalam keadaan taat pada Allah. Amin ya Allah, amin. Itu sesuatu yang tidak mudah ternyata.
istiqomah dalam kebaikan dan ketaatan. Makanya perlu ngumpul dengan Ustadz Erwin. Masya Allah. Ustadz Erwin dengan Mas Gigis. Mantap, mantap. Gimana Mas Gigis? Ayo. Lanjut? Lanjut. Bismillah. Mas Gigis masih capean lagi. Dan slogannya Liverpoolian, "You'll never walk alone," itu harus kita gunakan di sini. Kamu tidak akan pernah berjalan sendirian. Walaupun dibantai masuk goa, kita tetap bersama, oke? Salam fans Liverpool. Yang jomblo semoga cepet dapet jodoh nih. Siapa di sini jomblo nih? Ini udah laku ini. Dulu jomblo. Dulu jomblo, sekarang Rat? Sekarang 2 orang jomblo telah berhasil ditetaskan. Wah, kalau ini jomblo beneran nih, Mas Roni. Yuk lanjut, lanjut, lanjut. Jomblo. Malam ini, kemarin Anak loro. anak loro. Ini jomblo nih. Semangat Mas jomblo, didoain nih. Ayo guys. Ya, Mas Gigis masih dengan penuh perjuangan. Dibawa. Selamat datang di Camp Sukmahilang. Masya Allah, alhamdulillah sampai juga nih. Mas Gigis gimana? Aman ya? Lanjut kita menuju teman-teman yang ada di sana. Jaga sebelum pergi, rawat sebelum rusak, karena yang tumbuh kembali rasanya tak lagi sama. Setelah 2 jam perjalanan di sini, kita akhirnya sampai di puncak di Sukmahilang ya, Pesawaran. Masya Allah luar biasa perjuangan, akhirnya berbuah manis juga.